Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk hari ini bertemu lagi dengan Bapak ya, dengan Bapak Edi Rohmat di matematika kelas 9 ya. Oke, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah persamaan dan fungsi kuadrat ya. Oke, di bab baru ini ya, bab baru tentang persamaan dan fungsi kuadrat ini kita akan mempelajari tentang bentuk kuadrat, kemudian menyusun persamaan kuadrat, dan yang ketiga adalah fungsi kuadrat itu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke dalam materi hari ini. Hari ini kita langsung ke materi bentuk kuadrat ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hari ini berikut adalah bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian cara menentukan persamaan kuadrat, kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan ya. Oke, yang pertama itu adalah bentuk kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah yang ini ya. Nah, ini bentuk persamaan umumnya. Jadi bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini ada keterangannya ya. Dan di sini a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, ini adalah a itu koefisien dari x kuadrat atau a itu yang menempel di x kuadrat ya. Kemudian b koefisien dari x. Nah, ini b ini adalah yang nempel di x, dan c itu adalah konstanta atau dia itu bentuk paling sederhana dalam aljabar ya. Nah, di sini tentukan nilai a dan b dan c persamaan x kuadrat sama dengan 3 dikali x kuadrat min 4x plus 7 ya. Langkah pertama, kita kalikan dulu 3 dengan yang di dalam kurung ini ya. Jadi ini 3x kuadrat min 12x plus 21 dari 3 kali x kuadrat, 3 kali min 4x, kemudian 3 kali 7 ya. Nah, karena di sini ada kelompok atau suku yang sama ya. Di sini x kuadrat di ruas kiri, kemudian di ruas kanan itu ada x kuadrat juga, maka kita satukan ya. Yang satu kelompok ini kita satukan. Jadi yang awalnya dia positif pindah ke sini jadi negatif ya. Atau yang ini dikurang dengan x kuadrat dan ini juga dikurang dengan x kuadrat, atau dengan cara supaya lebih logikanya ini ya. Jadi x di sini positif maka pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi 3x kuadrat dikurang x kuadrat hasilnya jadi 2x kuadrat. Nah, di sini nolnya jadi pindah ya, jadi ke sebelah kanan, kemudian yang persamaannya ini ke sebelah kiri supaya lebih mudah menentukan a, b, dan c-nya. A, b, dan c-nya, jadi a-nya itu adalah yang menempel di x kuadrat. Jadi a-nya adalah 2, kemudian b itu adalah koefisien yang nempel di x, maka negatif 12, dan c-nya itu adalah 21 ya. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis persamaan kuadrat ya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat trivial atau cuman 3 ya. Nah, ini ax kuadrat. Jadi yang ini cuman ada a-nya aja ya, a-nya yang menempel di x kuadrat ya. Kemudian ada juga yang b persamaan kuadrat asli atau sejati, yaitu di mana b-nya itu nggak ada ya. B-nya itu tidak ada. Jadi cuma ada itu a dan konstanta ya. A-nya yang menempel di x kuadrat dan konstantanya yang berdiri sendiri. Nah, ini untuk persamaan kuadrat asli. Ada juga persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi persamaan kuadrat tidak lengkap itu adalah dia tidak mengandung c ya, atau konstanta. Jadi dia cuma ada ax kuadrat plus bx sama dengan 0 dan c-nya nggak ada. Ada juga yang nomor D, poin D, adalah persamaan kuadrat lengkap. Nah, di persamaan kuadrat lengkap ini ada a, b, dan c-nya itu ada ya. Seperti ini, a-nya 6,
B-nya 13 dan C-nya negatif 5. Kemudian di sini A-nya 1, B-nya 4 dan C-nya 2. Oke. Kita lanjut untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, di sini ada juga caranya ya, x kuadrat bx plus c sama dengan x tambah n. Nah, di sini kalian cari bilangan ya untuk menentukan m dan n-nya ini, maka kalian lihat ini b-nya ya, jika dijumlahkan itu menghasilkan b ya, jika dikalikan itu menghasilkan c ya. Jadi cari bilangan, dua bilangan, jika dijumlahkan itu hasilnya b dan jika dikalikan itu hasilnya c ya. Nah, ini ya. Jadi yang jika dijumlahkan hasilnya ini, jika dikalikan hasilnya c. Kemudian ada cara juga menghasilkan akar-akar persamaan ditentukan sebagai berikut ya. Nah, ini ya. Nah, ini jika ya, ini jika A-nya tidak sama dengan 1. Jadi A-nya itu lebih dari 1 ya. Ini memakai cara jika A-nya lebih dari 1, dan yang ini ya, yang cara ini jika A-nya sama dengan 1. Ini jika A-nya lebih dari 1 ya. Nah, ini tentukan penyelesaian persamaan x kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berarti dengan cara memfaktorkan, cari bilangan ya. Cari bilangan jika dijumlahkan itu hasilnya 2. Kemudian jika dikalikan itu hasilnya negatif 15. Berarti kalau di sini ini posisinya positif, berarti salah satu bilangan positifnya itu lebih besar ya. Positifnya itu lebih besar, maka di sini ya, jika lebih besar berarti kita cari bilangan, berarti 3 kali 5 ya. Ini caranya kalian cari faktor dari 15 ya. Jadi untuk mencari faktor itu ini ya. Untuk mencari faktor itu 15. Ini 1 kali 5. Kemudian 3 kali, nah ini kali 15 ya, maaf ya, 1 kali 15, 3 kali 5, udah ya, cuma 4 ya. Nah, ini faktornya itu adalah 1 kali 5, 3 kali 5, berarti yang menghasilkan positif 2 adalah yang ini ya, yang ini. Nah, ini untuk menghasilkan positif berarti angka yang lebih besarnya harus positif. Berarti ini 5 ditambah, ini tambah ya, ditambah negatif 3 ya. Kemudian ini juga 5 dikali negatif 3 ya. 5 ditambah negatif 3 adalah 2. 5 dikali negatif 3 adalah 15. Maka di sini ya kita udah dapat, maka ini X, nah ini plus 5. Kemudian kurung yang kedua adalah X min 3 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya faktor dari x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0 itu adalah x plus 5 dikali x min 3 ya.
hasilnya ya. X plus 5 X min 3. Oke, jadi yang ini X awalnya positif, maka jadi X nya sama dengan negatif 5. Yang ini awalnya dalam kurung itu X min 3, maka sama dengan, kalau pindah ruas itu jadi positif ya. Jadi X sama dengan 3. Yang awalnya dia positif, X plus 5 itu menjadi X sama dengan min 5. Yang awalnya X min 3 itu menjadi X plus 3. Dan himpunan penyelesaiannya adalah min 5,3. Kemudian ada lagi prinsipnya, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat ya. Jadi prinsipnya sama, sebenarnya sih untuk mencari faktornya itu sama aja ya dengan ini. Dan ini kita kalau secara langsung ya tidak menambahkan memakai cara yang ini, langsung aja berarti ini cari bilangan yang dijumlahkan adalah plus 8 ya. Yang ditambahkan adalah plus 8. Kemudian jika dikalikan adalah ini 12 ya, sama dengan 12. Maka ini adalah 6 tambah 2 adalah 8, dan 6 kali 2 adalah 12 ya. Nah, jadi sama nih hasilnya ya. Cuman di sini harusnya ini adalah negatif 6 ya. Ini harusnya negatif 6. Yang ini negatif 2, yang ini negatif 6 ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Ini menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC ya, dengan rumus ABC. Nah, ini jika kalian memfaktorkan itu susah ya. Jadi nggak ada bilangan jika ditambahkan itu sama dengan B atau dikalikan itu sama dengan A kali C. Maka kita pakai cara rumus ABC ya. Rumus ABC itu adalah X 1,2 adalah negatif B, berarti ini ya, ini dinegatifkan, negatif B plus minus di dalam akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita lihat nih contohnya. Nah, di sini A-nya 3, B-nya min 2, dan C-nya adalah min 8. Kita masukkan ke dalam rumus negatif B, berarti ini kan negatif B ya. Jadi plus 2, yang ini jadi plus 2, kemudian plus minus, yang ini jadi 4 ya, karena dikuadratkan, min 4AC ya. Ini AC berarti 4 kali ini ya, 3 kali ini 24 kali ini tambah ini, hasilnya akar 100. Nah, di sini berarti 2 plus 10 ya, ini sama dengan, berarti ini yang X pertamanya itu adalah, ini udah sampai sini, kita X yang pertama dulu ya. Yang X yang pertama itu sama dengan 2 plus, kita langsung aja ya, akar 100 itu 10 per 2 kali 3, 6 ya, ini 6, berarti sama dengan 2 tambah 10, 12 per 6, hasilnya 2 ya. Kemudian yang untuk X2, untuk yang X2 itu sama dengan 2 min 10 per 6, hasilnya adalah 8 per 6 ya. 8 per 6, kemudian jika disederhanakan adalah jadi 4 per 3 ya. Ini 4 per 3 hasil dari 2 min 10 itu adalah min 8 per 6, jadi hasilnya min 4 per 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah hubungan persamaan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan diskriminan ya. Jadi diskriminan itu adalah yang ini nih, B kuadrat min 4AC. Jadi yang ada di dalam kurung tadi yang di rumus ABC ya. Nah, ini diskriminan itu adalah yang ini. Nah, yang ini.
Jadi ini sebenarnya akar dari diskriminan ya, akar dari diskriminan. Nah di sini ada ketentuannya, jika D sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang real ya. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar khayal, dan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama kembar. Ya, untuk tugas hari ini ada tugas mandiri ya. Nah, ini tentukan nilai A plus B dan C. Nah, di sini kalian caranya menentukan dulu ya. Caranya menentukan dulu mana yang A-nya, mana yang B-nya, mana yang C-nya. Kalau ini apaan nih? Nah, ini adalah bentuk kuadrat asli ya, atau sejati. Yang tadi yang nggak ada B-nya, berarti ini B-nya sama dengan 0 ya. Ini B-nya sama dengan 0. Kemudian yang ini sama ya. Yang ini nanti yang kalian 12 pindahkan ke sebelah kiri sama dengan 0, maka nanti A-nya, B-nya, C-nya ada ya. Untuk yang nomor ini kalian kalikan dulu yang di dalam kurung ini ya dengan 2. Nah, nanti yang 2 ini pindah ke sini. Yang awalnya dia positif maka ke sini jadi negatif ya, maka dikurangkan dengan konstanta yang di sini. Nanti kalian A-nya berapa ditambahkan dengan B, kemudian dikurangkan C berapa. Misalkan yang ini ya, Bapak ngambil contoh yang ini nih, yang nomor C. Berarti A-nya itu adalah A-nya langsung aja ya. Berarti A-nya adalah yang ini, A-nya adalah 1, kemudian ini ditambah B. Nah, ini tambah B-nya berapa? B-nya 5. Kemudian dikurang C-nya. Ini yang awalnya positif pindah ke sini jadi negatif ya. Berarti ini dikurang negatif 12. Berarti negatif ketemu negatif ketemu negatif jadi positif. Sama dengan 12 sama dengan 1 tambah 5 6. 6 tambah 12 18 ya. Nah, ini untuk jawaban nomor C ya. Jawaban nomor C. Jadi 1 ditambah 5 dikurang negatif 12, jadi ditambah 12 hasilnya 18. Nah, ini nomor C. Untuk yang nomor A, B, dan D silahkan kalian kerjakan. Kemudian untuk yang nomor 2 itu yang ini bonus ya, nggak usah dikerjakan. Nah, untuk yang ininya yang B yang C dan D ini nggak usah dikerjakan ya, kerjakan yang yang poin A dan B. Kemudian untuk yang ini ya, untuk yang nomor 3 nggak usah. Jadi kalian kerjakan cuman yang nomor 1 poin A, B, dan D. Kemudian yang nomor 2 adalah poin A dan B ya. Jadi untuk yang nomor A itu nomor 2A ya, cari bilangan yang dijumlahkan itu sama dengan 1 dari ini ya. Jika dijumlahkan itu adalah 1, kemudian jika dikalikan negatif 6. Ya, jadi misalkan nih Bapak ini menuliskannya yang ini, jika dua bilangan itu A dan B, jika ditambahkan itu adalah 1, kemudian jika A dan B itu jika dikalikan itu negatif 6 ya. Ini nanti hasilnya X ditambah B ditambah A
gitu. Nanti nih jawabannya kayak begini nih. Kemudian yang ini X plus B ya. Dengan 0. Untuk yang nomor 2, yang poin B, yaitu sama aja. Jadi cari bilangan yang ditambahkan atau dijumlahkan itu, jika dijumlahkan itu sama dengan 5 ya. Jika dijumlahkan sama dengan ini ya, jika dijumlahkan sama dengan 5. Jika dikali sama dengan, berarti ini 2 kali min 3 ya. 2 kali min 3 itu hasilnya min 6 ya. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa Pak ini cuma min 6? Karena sebenarnya ini adalah 1 ya. 1 kali min 6 sama dengan min 6. Nah kalau ini 2 kali min 3 adalah min 6. Nah nanti hasilnya, kalau untuk yang poin B ini, yang poin B ya, hasilnya itu adalah 2X plus, jika ini Bapak nulisnya sama ya, yang ini A, yang ini B, kemudian yang ini juga A, ini juga B, maka ini 2X kali dapat ditambah A, dan ini juga 2X ditambah B ya, dengan 0. Nah, nanti jika kalian belum yakin apa jawabannya ini apa, takut salah, kalian tinggal diinin aja, kali pelangi ya. X kali X, kemudian X kali B, kemudian A kali X, dan A kali B ya. Nanti hasilnya harus sama, jadi X kuadrat plus X min 6. Oke, sekian hari ini. Jika masih kurang jelas, kalian boleh langsung aja ngejapri Bapak ya. Silahkan tanyakan apa yang kurang jelasnya. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.